Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rizky Haren Putra dengan NIM 231440058, program studi Teknik Instrumentasi Kilang. Jadi di sini saya akan menunjukkan hasil saya dalam membuat logik suatu proses pada software Centum VP. Baik, kita langsung saja ke System View dan kita akan melihat program function block yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuatnya di program Insplans. Kita lihat di FCS 101. Nah, kita cek dulu IOM-nya apakah benar. Baik, sudah. Jadi logic yang saya buat di sini merupakan logic dari proses berikut. Nah, jadi di sini terdapat suatu tangki di mana terdapat level transmitter untuk mengukur seberapa tinggi dalam persentase minyak atau fluida yang ada di dalam tangki tersebut. Dan di sini alirannya masuk melalui control valve, lalu melalui shutdown valve, dan masuk ke tangki lalu lanjut ke proses berikutnya. Jadi di sini level transmitter sebagai pengukur ketinggian mengirim sinyal ke level indikator kontrol, dan dari LIC akan langsung ke I2P dan ke control valve. Sehingga jika level transmitter mengirim bahwa tangki sudah full atau kurang, maka akan mempengaruhi bukaan dari control valve ini. Nah, di sini juga terdapat sistem safety atau keamanannya, yang mana jika ketinggian dari tangki ini sudah mencapai 85%, maka terdapat alarm high yang akan menyala, dan jika mencapai 90% atau lebih, maka alarm high akan menyala, dan alarm high akan mengirim sinyal untuk men-shutdown shutdown valve ini. Dan jika switch LSH yang di sini juga sudah terpenuhi, maka ini juga akan mengirim sinyal untuk menutup shutdown valve. Jadi antara LSH dan alarm high harus dua-duanya mengirim sinyal agar shutdown valve bisa tertutup. Jadi kita menggunakan logika N. Nah, ini shutdown valve berikut akan aktif jika LIC aktif high dan LSH aktif high. Jadi keduanya memang harus aktif. Oke, kita kembali ke Centum VP. Nah, jadi di sini kita sudah memasukkan beberapa komponen di tag-nya. Di sini adalah analog input, yakni LT level transmitter ins 03. Lalu ada analog output, yaitu kontrol valve-nya, yakni LV ins 03. Lalu berikutnya ada digital input, yakni LSH ins 03. Lalu ada digital output, yaitu shutdown valve ins 03. Nah, kita lihat ke function blocknya, dan ini switchnya juga sudah terdefinisi. Sebentar. Nah, sudah terdefinisi. Lalu kita ke function block yang pertama. Nah, di sini saya sudah membuat function blocknya. Kita perbesar terlebih dahulu.
Nah, dapat dilihat level transmitter ins03 tadi akan masuk ke controller. Sini kita menggunakan PID controller, lalu keluarannya yaitu berupa level valve atau control valve-nya. Lalu di sini juga ada logic dari shutdown valve-nya menggunakan blok logic chart 64. Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini seperti tadi ketika LIC aktif high dan LSH aktif high, maka shutdown valve akan aktif sehingga menggunakan logika N. Nah, ini juga sama, di mana LSH ins03 PV-nya on, maka dia akan mengirim nilai 1, dan ketika LIC ins03 alarm HH atau high itu dia akan mengirim nilai 1, dan jika keduanya bernilai 1, maka shutdown valve akan aktif atau bernilai 1. Nah, di sini LSH-nya akan memakai switch manual, sedangkan LIC bergantung pada sistem kontrol yang di luar tadi. Nah, bergantung dari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke test functionnya. Ini tadi sudah di save semuanya ya. Oke, kita ke FCS 01, FCS test function. Command interface system 01, oke. Lalu kita ke plan, kita ke FCS, dan kita lihat proses atau function block yang sudah kita buat tadi. Nah, ini. Di yang pertama-tama kita lihat dulu logiknya. Oke, sudah aman seperti tadi. Kita keluarkan lagi. Nah, kita buat supaya di sini auto. Nah, sudah auto, lalu kita lihat di sini. Oke, sudah aman. Lalu kita lihat panel dari PID-nya. Kita tulis saja. Nah, di sini preset high-nya 100, high-nya 100. Nah, jika mengacu yang tadi, maka kita ubah ini menjadi 85. Dan ini menjadi 90. Nah, untuk set value-nya kita buat 70 dulu. Kita lihat bagaimana keadaannya ketika normal. Dan ini PID-nya masih sama ya. Lalu kita auto saja. Oke, lalu kita biarkan.
Kita kembali ke logic tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada LSA yang tadi dan LIC. Nah, LIC yang ini akan terpengaruh dari kontrol PID yang kita buka tadi. Sedangkan LSH ini secara manual. Jadi ketika misal tangki sudah penuh, LSA akan aktif, maka dia akan on sehingga sinyal di sini menjadi 1. Nah, jika LIC-nya alarm high, dia akan 1 juga dan shutdown valve akan 1 sehingga proses akan terjadi shutdown. Dan juga 90. Nah, karena prosesnya masih aman sehingga alarm high atau high-nya masih belum menyala. Jadi di sini nilainya masih 0. Nah, selanjutnya kita akan coba ketika set value-nya kita lebihkan hingga mungkin 87, lalu kita coba ke 95 atau mungkin 92 untuk melihat bagaimana alarmnya bekerja dan shutdown valve-nya bekerja. Oke, ini kita naikkan saja 87. Ini sudah naik 87. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses value-nya sudah melebihi 85 sehingga alarm high-nya itu menyala. Bisa dilihat di sini prosesnya merah, ada alarm juga. Tapi di sini logiknya belum mengeluarkan 1. Kenapa? Karena kita mengaturnya agar dia aktif ketika dalam keadaan high, yaitu di keadaan 90%. Nah, sebenarnya juga bisa diatur kalau misalnya dia akan aktif ketika alarm high saja dengan mengubah HH ini menjadi HI saja. Oke, kita lanjutkan ke 90 lebih, mungkin 92. Kita akan melihat bagaimana dia bekerja. Nah, di sini sudah mencapai titik high sehingga alarm high menyala. Ini bisa dilihat indikatornya, high-nya warna merah. Dan di sini yang tadinya 0 akan menjadi 1 sehingga jika keduanya 1 antara LSH dan alarm high, maka dengan logika N, shutdown valve akan aktif atau jadi 1. Nah, bagaimana kalau LSH-nya ternyata belum aktif? Mungkin bisa rusak atau bagaimana? Ya, yang terjadi shutdown valve tidak akan aktif walaupun high sudah terjadi alarm gitu. Jadi ini memang sifatnya N. Jadi kalau memang benar-benar darurat, maka shutdown valve akan menutup. Namun jika salah satu ada yang belum atau ada yang tidak berfungsi, maka shutdown valve tidak menyala. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.